Salam teman-teman, gimana nih kabarnya? Pasti luar biasa kan? Nah, sebelum kita mau masuk ke persekutuan Korem hari ini, ada alangkah baiknya kita memuji Tuhan dulu dengan menyanyikan lagu Sebab Kau Besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan kami kembali untuk mengadakan persekutuan Korem. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan melindungi dari awal persekutuan hingga akhir nanti. Tuhan, kiranya firman yang akan dibawakan bisa kami bawa dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, langsung aja sebelum kita masuk ke firman pada hari ini, kita bakal bawain lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak
benih harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saudara-saudara yang kasih Tuhan, pengurus Komisi Remaja dan Pemuda memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada persekutuan doa hari ini. Tema yang diambil adalah selagi ada kesempatan. Sedangkan nats firman Tuhan, dasar firman Tuhan, diambil dari kitab Yunus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, dilanjutkan ayat yang ke-10. Sebelum kita lanjutkan, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih kesempatan yang indah ini untuk kami bisa bertatap muka melalui media online untuk bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tema tentang selagi ada kesempatan yang diambil dari kitab Yunus pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat kelima dan ayat yang ke-10. Biarlah itu menjadi dasar kami untuk kami menjalani kehidupan, dan biarlah kami semakin terinspirasi untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh sebab itu, buka hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami dengarkan tertanam di dalam hati kami, yang pada akhirnya ya Tuhan, kami mampu melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan membaca, menyimak di dalam kitab Yunus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, dan dilanjutkan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan dipunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kafan. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema tentang selagi ada kesempatan
dilatar belakangi oleh ajakan kepada kita untuk menyadari bahwa waktu bagi Tuhan itu sangat berharga. Utamanya iman Kristen, saudara yang kasih Tuhan. Waktu bagi kita adalah merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Sehingga tidak boleh kita sia-siakan. Nah, cuman yang menjadi persoalan, saudara yang kasih Tuhan, berbicara tentang kesempatan adalah berbicara tentang waktu. Nah, definisi waktu buat kita, terutama di dalam masyarakat umum, seringkali mempengaruhi kita. Contoh yang paling nyata misalnya, ketika kita sebagai orang yang berdosa, kemudian tindakan kita cenderung menyimpang, apalagi sebagai seorang remaja, pemuda, berbuat yang salah, kemudian ditegur. Dan seringkali ada ungkapan, masih ada waktu, masih ada kesempatan. Bukankah Tuhan itu mengasihi, dan lain sebagainya. Intinya adalah seringkali kita terjebak kepada pemahaman tentang waktu, tentang kesempatan di dalam pandangan masyarakat umum. Nah, inilah yang mengganggu. Inilah yang menurut pendapat saya menjadi persoalan kita. Tidak hanya kalian yang anak muda, anak remaja, yang masih bertumbuh kembang, tetapi juga orang tua kadang-kadang juga begitu, memahami tentang kesempatan, tentang waktu, itu seakan-akan itu masih ada kesempatan, terus begitu. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita diingatkan sesungguhnya di dalam persekutuan hari ini paling tidak, bahwa mari kita melihat definisi waktu di dalam konteks Alkitab, supaya kita kemudian tidak terjebak kepada pemahaman yang salah, yang kadang-kala justru membuat kita terlena. Terlebih lagi kalau saya mencermati materi tentang selagi ada kesempatan yang disodorkan kepada saya, memiliki tujuan untuk mendorong remaja, pemuda, supaya ketika berbuat salah segera sadar untuk kembali ke dasar kebenaran yang hakiki, yaitu kebenaran Tuhan. Nah, cuman yang menjadi persoalan itu sekali lagi, waktu, kesempatan itu seringkali dipahami sesuatu yang berbeda karena kita kejebak kepada pemahaman tentang waktu menurut masyarakat umum. Kita tahu, di dalam filosofi Jawa ada mengatakan hidup ini sekedar mampir ngombe. Istilah urip ini mampir ngombe. Saya punya teman yang menjadi hamba Tuhan di salah satu gereja Jawa. Ternyata filosofi itu bukan memahami waktu yang singkat. Karena dalam budaya Jawa itu ngombe itu ternyata tidak secepat yang dibayangkan dalam konteks masyarakat umum budaya lain. Nah, ini menjadi sesuatu virus seakan-akan urip mampir ngombe. Padahal dalam filosofi Jawa, mampir ngombe itu benar-benar hidup itu dinikmati, penuh dengan sukacita, dirayakan. Sehingga teman saya yang menjadi hamba Tuhan itu mengkritik, ternyata mampir ngombe itu didefinisikan yang keliru, sekedar sebentar. Nah, tetapi kita tidak memperdebatkan tentang filosofi Jawa. Kalau dihubungkan dengan mampir ngombe yang dipahami umum itu sekedar sebentar, di dalam Alkitab malah jelas bahwa hidup ini sebagaikan uap. Nah, kalau seperti ini sudah clear ini, mudah dipahami. Uap itu cepat kelihatan, cepat hilang. Nah, ini jadi pemahaman yang berbeda menjadi sikap
dan tingkah laku yang kita wujudkan menjadi salah, menjadi keliru, dan kemudian kita seakan-akan menjadi terlena. Dan itu harus diakui. Nah, oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, mari kita melihat definisi kesempatan atau istilahnya definisi waktu menurut Alkitab. Menurut Alkitab ternyata definisi waktu itu jelas ada 3. Coba Anda perhatikan. Yaitu definisi yang pertama tentang aion. Jadi waktu kesempatan aion itu sebenarnya dipakai untuk menunjuk waktu yang lama, waktu yang kekal. Jadi aion itu dalam Alkitab mengandung waktu yang kekal, mengandung waktu yang tidak ada batasnya, itu aion. Jadi kalau saya membayangkan misalnya ketika di dalam Matius pasal 12 ayat 32, kemudian Efesus pasal 1 ayat 21, itu menunjukkan waktu yang tanpa batas, kekekalan. Itu. Nah, kalau bicara kekekalan ini tidak mungkin ini. Nah, ini milik Tuhan jelas. Kesempatan yang kekal ini adalah hubungannya dengan Tuhan yang kekal, yang tidak ada batasnya. Kita juga akan mengalami ketika kita sudah meninggal dipanggil Tuhan. Di situ tidak ada batasnya. Itulah aion. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kronos. Kronos itu sebenarnya waktu yang ada batasnya. Kebiasaan yang sering kita lakukan, yang sering disebut hari, jam gitu. Kronos itu dimengerti sebagai deretan peristiwa dan kemungkinan yang dalam hidup manusia. Maka ada istilah kronologi. Ini definisi waktu dalam Alkitab. Bisa dicek di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat ke-5. Itu kronos. Tapi supaya mudah memahami saudara dikasih Tuhan, kronos itu adalah waktu yang biasa. Misalnya, ketika bangun pagi Anda terlambat. Anda menginginkan jam 7 bangun. Kemudian loh, kok saya bangunnya setengah 8. Nah, Anda yakin bahwa besok nanti akan menghadapi jam 7 setengah 8. Maka Anda merencanakan untuk, besok tak ulang, saya tidak akan lambat. Terus begitu, berulang-ulang. Itu namanya kebiasaan. Itu kronos. Nah, yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, yaitu kairos. Kairos itu sebenarnya adalah kesempatan atau periode tertentu yang hanya 1 kali. Yang hanya 1 kali. Seandainya berulang berbeda. Dan kairos ini berbicara tentang momentum. Ada waktu-waktu tertentu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kemudian kita menjadi tersadar. Anda dan saya seringkali mencampur adukkan antara kronos dengan kairos. Nah, yang dikehendaki Tuhan sesungguhnya adalah tentang kairos. Bahwa kesempatan yang diberikan Tuhan itu terbatas dan hanya 1 kali. Dan ini yang menjadi tema dasar kita. Dan saya ulang, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mendasarkan kepada Alkitab sesungguhnya kita menjadi mudah memahami. Yaitu bahwa kairos itu waktu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan hanya 1 kali. Maka harus dimanfaatkan, dipergunakan sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Nah, sampai di sini saudara di Tuhan kita mudah menjadi mengerti bahwa kadangkala anak muda, remaja termasuk saya, orang yang sudah tua, kadangkala meremehkan bahwa waktu akan terulang. Itu kronos. Biasa waktu yang mungkin manusia bisa menentukan, tetapi untuk kairos itu berbicara tentang kesempatan hanya 1 kali. Nah, di dalam firman Tuhan, terutama kitab Yunus pasal 3 ayat 1 dan 5 sampai 5, dilanjutkan ayat 10 berbicara tentang kairos.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi hal yang penting, terutama bagi kalian remaja dan pemuda yang memiliki jiwa yang potensial tumbuh kembang untuk mengikuti kebenaran Tuhan. Tetapi kadangkala harus diakui ketika Anda sebagai seorang remaja dan pemuda memahami waktu menjadi keliru. Hanya sekedar kronos yang dibatasi. Sehingga Anda yakin, saya yakin bahwa besok akan terjadi. Padahal yang perlu diwaspadai dan ini diingatkan di dalam persekutuan hari ini adalah tentang kairos. Waktu yang sangat terbatas. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema tentang selagi ada kesempatan. Mari kita belajar tentang kitab Yunus pasal 3. Ingat saudara, pasal 3 itu sesungguhnya merupakan panggilan Tuhan yang kedua. Anda kalau perhatikan pasal yang ketiga ayat 1 dan 2 itu sama persis ketika Tuhan memanggil Yunus pada periode yang pertama, pada panggilan yang pertama. Dan ini merupakan panggilan yang kedua. Kalian tentu sudah mengerti bagaimana panggilan yang pertama. Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Saudara dikasih Tuhan, berbicara tentang Niniwe waktu itu, tidak mudah orang untuk kemudian dengan senang hati pergi ke kota itu. Menurut referensi kitab Nahum pasal 3 ayat 1, saudara kasih Tuhan, Nahum itu adalah terkenal dengan kota yang besar, bagian Assyria, kota yang besar dan suka perang. Berperangnya juga tidak sembrono, berperang yang bengis, bisa dilihat di dalam Nahum pasal 3 itu. Jadi orang begitu mendengar kata Niniwe, jangankan Yunus, orang awam siapapun yang hidup saat itu akan ketakutan karena terkenal dengan bangsa yang suka berperang. Masyarakatnya suka perang dan membunuhnya tidak sembarangan, terkenal dengan sadis dan bengis. Maka ketika Yunus dipanggil oleh Tuhan pada periode yang pertama, Yunus malah pergi ke kota Tarsis. Dan apa yang terjadi saudara kasih Tuhan? Ketika perjalanan naik kapal, di situ banyak orang non-Ibrani. Orang-orang non-Ibrani itu percaya pada dewa. Dan ini memang dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang ada di kapal itu yang yakin bahwa dewanya itu akan bergejolak kalau ada orang yang berbuat dosa. Dan itu memang dipakai Tuhan. Ternyata betul. Yunus merupakan penyebab dari kapal yang oleng dan mau tenggelam. Dan akhirnya singkat cerita Yunus ditenggelamkan. Itu periode yang pertama. Nah, kalian tentu tahu singkat cerita pada bagian akhirnya bertobat. Nah, ini yang mulai pasal yang ketiga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pasal yang ketiga, Yunus bertobat. Oleh karena Tuhan mencelikkan mata hati dengan peristiwa Yunus makan ikan yang besar selama 3 hari 3 malam. Nah, muncul pertanyaan sesungguhnya, kenapa Yunus yang kayak gitu sudah jelas-jelas kurang ajar, mengkhianati, kok masih dipercaya untuk mendapat panggilan yang kedua? Apakah tidak ada orang lain? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sekarang sudah mulai bicara tentang bagaimana hubungannya dengan kita yang hidup di era milenial ini. Saya membayangkan, saudara-saudara kasih Tuhan, ketika Yunus itu merespon panggilan yang pertama,
Itu sama seperti kita yang seringkali diberi nasihat oleh orang lain, oleh orang tua, seringkali kita memberontak. Dan ingat saudara yang kasih Tuhan, memang cerita kisah tentang Yunus ini menarik untuk dicermati. Dan semua agama besar, terutama agama Islam juga sama ceritanya tentang kisah ini. Bahkan ada kritikan, kok Nabi Yunus yang sudah jelas-jelas mengkhianati kok dipakai untuk contoh. Kayaknya nggak ada orang lain. Tapi sebenarnya itulah bukti kalau Tuhan itu mengasihi kita. Dan itu gambaran, saudara-saudara, di dalam era milenial ini. Di dalam kisah itu Tuhan berdialog langsung dengan Nabi Yunus. Seakan-akan Tuhan itu ada bentuknya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya cuma mengingatkan, di dalam kitab Kejadian bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Saudara jangan membayangkan kalau Tuhan itu seperti tiba-tiba malam-malam ada cahaya putih gitu. Kemudian kamu ketika sendiri tidak ada Tuhan, mau ada bentuknya. Jangan. Ternyata Tuhan itu, kalau kita konsisten dengan kitab Kejadian bahwa manusia itu adalah gambar dan rupa Allah, ya Tuhan itu ada di dalam misalnya orang tua kita, guru kita, sahabat kita, bisa jadi. Dan itu benar. Ketika Yunus tidak merespon di kapal itu, ternyata orang-orang yang percaya pada dewa, tidak pada Tuhan Allah bangsa Israel, dipakai oleh Tuhan. Dan akhirnya Yunus mempercayai bahwa itu Tuhan yang berbicara. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diingatkan oleh orang lain, kita harus belajar sama seperti Yunus. Coba kita perhatikan di dalam bagian yang kedua, ketika Yunus menerima panggilan. Kota Niniwe yang gemisnya luar biasa, yang kurang ajarnya luar biasa, akan dijungkir balikkan. Tapi karena orang Niniwe, bangsa Niniwe kemudian percaya sama Nabi Yunus, akhirnya tidak jadi. Karena merespon dengan puasa dan menggunakan kain berkabung itu tanda pertobatan. Akhirnya, saudara kasih Tuhan, Tuhan sungguh luar biasa. Pertanyaan tadi sekarang jadi terjawab, kenapa kok nggak memilih yang lain, kok memilih Yunus? Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Maka kalau Anda dan saya sudah dipilih untuk menjadi anak-anak Tuhan, tentu Tuhan itu mengasihi kita. Dan ingat, saudara kasih Tuhan, ingat, waktu dalam konteks Alkitab adalah kairos, bukan kronos. Dan kita tidak boleh mencampur adukkan. Saya yakin dan percaya, dan saya pernah mengalami ketika remaja dan pemuda. Waktu itu seakan-akan bisa diulang karena pemahamannya adalah kronos. Padahal yang dikehendaki Tuhan di dalam Alkitab, di dalam banyak kesempatan, adalah tentang kairos. Dan ini yang dikatakan hidup itu bagikan Tuhan. Coba, mari kita bersama-sama merefleksi diri. Kalau sementara ini kita menyadari akan kesalahan kita, segera bertobat. Kemudian yang berikutnya, jangan membayangkan kalau Tuhan itu, saudara kasih Tuhan, seperti spektakuler. Wah, ada putih, ada suara, ada lidah-lidah, dan sebagainya. Tidak. Bunda Teresiana itu malah mengatakan bahwa di dalam orang miskin, di dalam orang yang terkaya itu ada Tuhan. Maka Bunda Teresiana senang tinggal bersama orang-orang yang terpinggirkan. Saudara tentu tahu orang-orang yang hina, orang tidak akan terjadi spektakuler, tidak ada. Tetapi Bunda Teresiana melihat bahwa di situ ada Tuhan. Di dalam kitab Injil juga digambarkan bagaimana orang-orang yang teraniaya di situ Tuhan selalu hadir. Nah,
Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita kemudian sekarang menjadi tersadar. Di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Jangan-jangan kita memahami waktu hanya sekedar kronos. Padahal Tuhan berbicara tentang kairos. Kesempatan hanya satu kali. Seandainya kedua, sama seperti Yunus. Memang 2 kali, tetapi waktunya sangat-sangat tidak sama. Dan itu yang harus kita sadari, saudara kasih Tuhan. Saya yakin dan percaya. Anda dan saya ketika diberi kesempatan untuk merespon dengan baik. Ingat di dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 10. Umur manusia itu menurut hitung-hitungan Alkitab hanya 70 tahun. Bisa dicek. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10. Idealnya 70 tahun. Dan itu pun seandainya diberi kesempatan lagi, katakanlah 80, 90, 100 tahun kita hidup. Yang ada hanya buahnya penderitaan, kesulitan. Ya mungkin bisa nambahi penyakit. Apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19, Anda dan saya menyaksikan dengan jelas. Banyak orang-orang dipanggil. Tidak hanya usia tua, usia muda. Berarti waktu memang milik Tuhan. Oleh sebab itu, selagi ada kesempatan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita semua diingatkan melalui kitab Yunus, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 5, kemudian ayat yang ke-10, endingnya. Niniwe yang menjadi kota yang begitu kejam, yang akan dijungkir balikan oleh Tuhan. Tiba-tiba Tuhan menyesal. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini, kita semua diingatkan. Terlebih lagi di dalam situasi pandemi COVID-19. Ini memang dipakai oleh Tuhan. Sama seperti Yunus mungkin, analogi saya. Seperti Yunus ketika berada di dalam kapal. Dan Tuhan memakai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan untuk kemudian menerima panggilan yang kedua dari Tarsis. Kemudian berbalik arah kemudian ke Niniwe. Dan biar saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita memahami pandemik, bencana alam, mungkin masalah yang kalian hadapi, yang saya dan kita semua hadapi, baik itu berat maupun ringan, hendaklah dipahami itu sebagai cara Tuhan untuk menyadarkan Anda dan saya untuk bertobat. Biarlah firman Tuhan ini, saudara yang kasih Tuhan, mengingatkan untuk senantiasa menggunakan waktu kesempatan secara bertanggung jawab. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk senantiasa kami menggunakan kesempatan yang baik untuk selalu bertobat. Berdoa untuk anak-anak muda ini, biarlah terdorong untuk selalu mengikuti jalan kehendak-Mu. Dan biarlah waktu yang ada dipergunakan dengan penuh tanggung jawab. Mohon ampun jika di dalam kami menggunakan waktu yang ada ini ya Tuhan, pertama mendengarkan firman-Mu terselip kesalahan dan dosa. Dan biarlah Engkau sendiri yang selalu menyempurnakan akan keterbatasan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara yang kasih Tuhan. Shalom dan Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Gun atas firman yang dibawakan hari ini. Semoga firman yang dibawakan pada PD hari ini dapat kita bawa ke kehidupan sehari-hari. Sebelum kita menutup PD hari ini, kita akan menyanyikan lagu Dengan Apa Kan Ku Balas.
kemuliaannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.